Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara berita yang harus kita yakini yang datang dari Allah melalui Al-Quran dan hadis ucapan Rasulullah SAW sebagai bukti keimanan kita, kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Salah satu berita yang harus kita yakini adalah tentang panggilan nanti kita di akhirat itu. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti atas dasar nama-nama kita. Dalam hadis diterangkan, ya, kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama kalian dan nama ayah kalian, orang tua, bintu. Jadi Islam ini sudah mengajarkan, Pak. Karena berita dari akhirat itu sampai kepada Nabi Muhammad bahwa nanti Allah akan memanggil kita itu atas dasar nama dan nama ayahnya. Maka syariat mengikuti itu, Pak. Apa diantaranya? Waktu kita kecil, kita mungkin udah lupa, tapi sekarang kita lalu mengerti anak kita, cucu kita, ya. Karena berita tadi akan keharusan kita akan dipanggil nama dan nama ayahnya. Maka begitu anak kita lahir, cucu kita lahir itu langsung kita akan beri nama. Bahkan sebelum lahir pun kita sudah mempersiapkan nama, laki atau perempuan. Bahkan diperkirakan tanggal bulannya itu kapan sudah dihitung, sehingga nama yang muncul pun disesuaikan biasanya. Sehingga begitu hari ketujuh, Islam mengajarkan, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi tuzbahu biyaumis sabihi wa yusamma wa yuhlaq. Kata Rasulullah SAW, setiap anak manusia, setiap anak kecil, ya, anak kecil tuh itu tergadai jiwanya, ya, tergadai, Pak, sampai nanti diakekahkan, tergadai oleh akekahnya, sampai kemudian diakekahkan, lalu diberi nama dan dipotong rambutnya. Jadi syariat ini mengikuti ketentuan alam akhirat, Pak. Ya. Nah, kita lahir, cucu kita lahir, kita selaku orang tua, kakeknya cawe-cawe itu cari domba itu kan, sana kemari, ya, yang murah, ya, atau pemberian saudara, nggak apa-apa. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menebus ruh jiwa anak kita tuh, cucu kita yang masih tergadai itu, dia hanya bisa ditebus dengan potong domba. Kayak kita punya motor lah, kredit motor itu kan BPKB-nya ditahan sama leasing tuh, sama bank. Kita cuma punya motornya aja tuh, surat-suratnya nggak punya. Ya. Agar kepemilikan kita ini sempurna, motor kita punya, dokumen kita punya, tebus dulu dokumennya di bank tuh, tebus dulu BPKB-nya di leasing tuh. Dengan apa? Dengan potong domba. Ya, potong domba bagikan ke fakir miskin. Artinya apa? BPKB anak cucu kita tuh sudah kita tebus. Ya. Lah ini penting, Pak, karena ini merupakan identitas, ya, hamba Allah. Kita nanti kalau di akhirat gak punya nama, pelangga-pelongo di sana kita, nggak ada yang manggil.
bengong aja kan. Orang pada dipanggil masuk surga, kita nggak punya namanya, susah. Nggak punya nama. Malaikat kan atas dasar catatan tuh, identitas tuh. Ya. Orang Islam harus punya identitas. Ya. Karena itu merupakan ciri orang yang beriman. Dia percaya bahwa Allah, para malaikat mencatat semua perbuatan kita atas dasar identitas. Sehingga gak boleh identitas itu ditafsirkan secara ekstrim oleh para politisi. Coba tuh, sekarang kan dibilang ada politik identitas. Kejauhan. Islam sudah lebih jauh punya identitas. Nggak perlu dipolitisir secara ekstrim. Nah, kalau kita perhatikan upaya-upaya orang-orang yang memelintir identitas Islam itu, ya, itu semata-mata karena ingin mengadu domba umat Islam saja, demi kepentingan syahwat politik mereka. Ini yang kadang-kadang kita juga terjebak. Jangan sok Islami lah. Nggak boleh itu orang Islam, kenapa disebut sok Islami? Oh, kita orang Islam, wajar dong saya menampilkan keislaman kita. Sedih kadang-kadang Pak kalau menyaksikan teman-teman kita misalnya, kalau kita ngobrol tentang Islam, dia bilang jangan sok Islami. Kita ngomong syariat, jangan sok syariat. Kita ngomong ibadah, jangan sok ibadah. Jadi apa yang mesti diomongin orang Islam? Kan hidup kita nih Pak, di dunia ini diciptakan hanya untuk ibadah. Dan ibadah itu semuanya berkaitan dengan syariat, ya, berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ngomong Quran Sunnah, itu bukan sok Islami, bukan sok identitas, tidak. Itu semata-mata karena memang tujuan kita, hakikat kita diciptakan adalah untuk beribadah, untuk menyuarakan Islam kepada setiap orang yang kita mampu. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah Islam itu sekalipun hanya satu potong ayat. Ya. Bukan ayat yang panjang. Satu potong ayat, alif lam mim, cukup satu ayat itu. Sampaikan tafsir kalau bisa. Kita disuruh begitu Pak di setiap kesempatan. Sekarang ini saya kadang-kadang sedih juga. Kita mayoritas beragama Islam di negeri kita. Coba tengok. Katanya mau cari pemimpin Islam, ya, berjamaah secara Islam. Dari 74 partai Pak yang daftar itu nggak ada satupun yang pakai nama Islam. Sedih Pak, nggak ada. Semuanya nama-nama yang umum-umum aja tuh, nggak ada satupun yang nama-nama Islam. Sekarang kan Islam itu sudah diasingkan, sudah tidak diperlukan lagi. Ini yang kata Rasulullah SAW, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun. Nanti setelahku ini ada zaman. La yabqa minal islami illa ismun. Sudah tidak ada lagi aktivitas Islam itu Pak, kecuali tinggal nama aja. Sebut dulu pernah di sini nih Islam, orang menganut agama Islam. Cuma tinggal itu Pak. Dulu di kampung ini pernah ada orang Islam, tapi sudah tidak ada orang. Itu Rasulullah akan sampai zaman seperti itu. Coba saja Bapak pergi ke daerah-daerah misalnya yang sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir itu. Ya. Dulu di sini pernah ada penduduk aslinya orang Islam, sekarang enggak. Ya. Tetangga negara kita, Filipina, dulu kan kerajaan Sulu itu ya. Sekarang enggak ada. Gak ada. Ada satu dua lah. Dulu pernah jadi kerajaan Islam, sekarang tidak ada. Banyak lagi negeri-negeri yang sekarang seperti itu. Karena mereka menjadikan Islam itu cuma sekedar simbol saja, tidak membumi dan tidak melekat pada syahsiah pribadi setiap orang Islam.
Sekarang pun kita akan diarahkan seperti itu. Ada semacam upaya penggiringan agar nama-nama Islam itu tidak nampak lagi. Peraturan-peraturan berbau Islam sudah dicopotin semua, nggak ada. Bahkan di beberapa undang-undang pun kata-kata Islam sudah nggak ada, Pak. Ini nasib umat Islam di Nusantara. Ya. Kadang-kadang kita suka gebar-gebar, ya nggak apa-apalah, yang penting budaya ini bisa dipakai, syariatnya bisa dijalankan, namanya nggak apa-apa, nggak juga. Ya. Kan tadi identitas ya. Wong di akhirat nanti kita dipanggil nama dan nama orang tuanya, nama Islamnya tuh. Lah jadi kembali lagi, mulailah pada diri kita, keluarga kita, ya, lingkungan kita, agar menanamkan Islam itu jangan sampai hilang. Ya, Rasulullah pada hadis berikutnya, la yabqa minal Qur'an illa rasmun. Setelah Islam sudah tidak ada nih, Pak, ya, kitab Quran yang akan dihilangkan, Pak. Ya. Akan tidak ada lagi Quran itu kita jumpai, Pak, hilang. Cuma tinggal hiasan aja, ya. Tinggal covernya saja, isinya sudah nggak ada. Mungkin tinggal bukunya saja, tapi praktek amalnya sudah nggak ada. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, pentingnya kita mengaji, ya, subuh tuh bareng-bareng seayat, 2 ayat itu. Mudah-mudahan 1 ayat, 2 ayat melekat pada kalbu kita. Kalau toh Quran itu sudah dilarang dimiliki sebagai buku yang terlarang misalnya, ya, sebagai kitab yang dilarang oleh peraturan, ya, bisa saja seperti itu. Dan pernah terjadi, ya, dulu di Persia sana. Seluruh kitab-kitab Quran diceburkan ke di sungai Tigris, Efrat sana, ya. Semua kitab-kitab agama itu dilemparkan ke sungai sehingga gak ada sisa satu pun Quran kecuali yang ada dalam hati kalbu, ya, orang Islam. Kita pun begitu. Kita bersyukur di negeri kita banyak tahfiz. Para hafiz itu, para hufaz, ya, banyak sekali. Setidaknya kalau di komplek kita pun ada tahfiz, ada hafiz, kan semakin banyak semakin bagus, ya. Artinya apa? Kalaupun Quran sudah tidak ada, masih ada orang-orang yang menghafal. Tidak harus satu Quran 30 juz. Mungkin hafal 1-2 surat, ya. 1 juz, 2 juz, bagus, ya. Apalagi kalau itu dipraktekkan, dicontohkan, diimplementasikan ke kehidupan masyarakat, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi kita, keluarga, masyarakat, dan kampung kita semua jadi kampung yang barokah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita tentang pentingnya identitas Islam, ya, dengan menghiraukan, tidak perlu ikut-ikutan dengan orang-orang yang berpandangan tentang politik identitas. Kesampingan itu, kita tetap melaksanakan Islam dengan sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.